Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Nur Fatimah dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Jember. Saya di sini sebagai pembicara kedua dari oposisi. Dalam mosi kali ini saya mendapatkan mosi menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah sebagai pelanggan atau konsumen. Nah, pendidikan di Indonesia telah menjadi mesin raksasa dan syarat mewujudkan kehidupan formal yang ada. Nah, jenjang dalam pendidikan di Indonesia ini seperti yang kita tahu mulai dari SD, SMP, SMA, dan dilanjutkan pada perguruan tinggi atau universitas. Universitas atau perguruan tinggi inilah langkah kita selanjutnya, langkah kita setelah kita menempuh jenjang pendidikan pada SMA. Langkah universitas ini sebagai tempat kita menyiapkan diri di dunia kerja nantinya, atau sebagai tempat kita pengembangan diri, mencari relasi, mencari akses, dan masih banyak lagi. Termasuk juga pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak kita dapat pada dunia pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA. Dalam mosi kali ini beranggapan bahwa dunia pendidikan itu dikomersil dengan anggapan bahwa mahasiswa adalah sebagai objek konsumen atau objek sumber profit untuk sivitas akademika yang ada di universitas-universitas di Indonesia. Nah, padahal pada dasarnya penunjang terselenggaranya pendidikan salah satunya adalah biaya pendidikan, di mana seperti yang kita tahu semakin bagus fasilitas, semakin bagus fasilitas yang ada di universitas atau di lembaga pendidikan, maka harus dibarengi dengan biaya pendidikan yang memadai. Kita sebagai mahasiswa pasti akan mencari tempat atau lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang lebih baik dan bagus seperti itu. Nah, apakah kita pernah berpikir dari mana fasilitas itu didapat kalau tidak dari biaya pendidikan seperti itu? Menurut Martin, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental yang sangat penting dalam penyelenggara pendidikan. Nah, pendidikan tidak dapat berjalan dengan ini. Maka biaya pendidikan ini adalah salah satu penunjang yang penting dalam proses pendidikan. Dalam video yang saya tonton tadi, saya menangkap beberapa poin di sini. Yang pertama, universitas dianggap mengeksploitasi dengan menggunakan tarif yang mahal dengan iming-iming fasilitas. Menurut saya, statement ini sangat tidak benar seperti itu ya. Karena seperti yang saya bilang di awal, biaya pendidikan itu merupakan salah satu penunjang fasilitas pendidikan yang ada. Jadi tidak heran fasilitas yang bagus harus dibarengi dengan biaya pendidikan yang memadai. Poin kedua yaitu cara universitas swasta memanfaatkan mahasiswa yang tidak diterima di PTN atau perguruan tinggi favoritnya. Nah, ini juga saya tidak setuju. Karena setiap mahasiswa yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ketika dia mendaftar di PTN atau perguruan tinggi favoritnya dan dia tidak diterima, otomatis dia akan mencari jalan lain, yaitu dengan mendaftarkan diri ke PTS-PTS yang ada. Jadi bukan perguruan tinggi swasta yang memanfaatkan keadaan, namun itu adalah keinginan diri dari mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk daftar di PTS-PTS yang ada di Indonesia. Poin ketiga yaitu fasilitas-fasilitas tertentu diakses dari universitas yang hanya bisa diakses di universitas yang lebih mahal atau prodi yang biayanya lebih mahal. Nah, begini ya, fasilitas yang diselenggarakan dalam universitas atau prodi itu tergantung dari kebutuhan universitas dan prodinya masing-masing. Seperti contoh, fakultas kedokteran, mereka membutuhkan lab parasitologi, lab farmakologi, mikrobiologi, anatomi, patologi. Nah, lab-lab ini hanya bisa diakses oleh fakultas mahasiswa kedokteran. Karena apa? Karena ini adalah kepentingan mereka. Tidak mungkin kan ketika mahasiswa matematika masuk ke sana, ya mungkin saja, boleh-boleh saja, tetapi buat apa gitu loh. Kita juga tidak bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada pada lab tersebut seperti itu. Nah, apakah untuk fakultas prodi lain itu tidak memiliki hak istimewa atau akses istimewa atau fasilitas istimewa? Pasti ada. Contohnya prodi saya ada di prodi matematika. Di sini yang dibutuhkan prodi matematika adalah laboratorium micro teaching.
laboratorium pengembangan pembelajaran matematika, laboratorium komputer. Nah, di sini kita sudah memiliki porsi-porsi tersendiri dari setiap prodi, dan universitas-universitas tersebut pasti akan menyediakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, di situ juga disebutkan bahwasanya lulusan universitas mahal dianggap sebagai lulusan yang berkualitas. Ini adalah sebuah spekulasi, sebuah argumentasi yang saya rasa sangat fundamental ataupun salah kaprah gitu loh. Jadi saya pernah dengar istilah jangan bangga dengan alma matermu, tapi banggakanlah alma matermu, seperti itu. Nah, di sini kualitas dari setiap mahasiswa itu bukan tergantung dari mana instansi kita, tapi tergantung bagaimana pembawaan kita, bagaimana cara pola pikir kita, pola gerak kita, pola sosialisasinya kita. Nah, di sini saya mengutip dari kolom tempo.com bahwa hari ini ada 2 perusahaan besar di dunia yang sudah menanggalkan gelar dari setiap individu, yaitu Google dan Ernst & Young. Jadi mereka itu siap merekrut pegawai atau pekerja tanpa melihat gelar. Jadi sudah bisa kita simpulkan bahwa dunia hari ini sudah menanggalkan kepentingan atau menanggalkan alma mater yang dibawa oleh setiap mahasiswa, seperti itu. Terus video ini juga lebih menitik beratkan kepada PTS dengan dengan biaya yang tinggi. Nah, saya rasa bukan hanya perguruan tinggi swasta ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.